Kekuasaan Aceh di India. Inggris masuk ke India pada awal tahun 1600 diwakili dengan kongsi dagang yang kita kenal sebagai Aceh atau East Indian Company. Walaupun berasal dari Inggris, tapi perusahaan ini tidak terikat kontrak politik dengan pemerintahan Inggris. Oleh karena itu, Aceh menguasai wilayah India hanya dalam konteks perdagangan. Tetapi seiring berjalannya waktu, motif Aceh yang mulanya karena tujuan ekonomi berubah menjadi ingin menguasai India secara politik dan militer. Yang pada saat itu, India berada di bawah dua kekaisaran Mughal atau kerajaan India yang bercorak Islam. Tokoh-tokoh nasionalisme India. Yang pertama ada Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Sosok penting dalam membangun kemerdekaan India dan aktivis yang menggunakan perlawanan tanpa kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan dengan aksi demonstrasi damai. Yang kedua ada Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru merupakan salah satu pemimpin berpengaruh selama masa pergerakan kemerdekaan India dan dikatakan sebagai penerus politik Mahatma Gandhi. Dan yang terakhir ada Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah merupakan seorang pengacara sekaligus politikus yang diakui sebagai bapak pendiri Pakistan. Faktor penyebab munculnya nasionalisme India. Terdapat diskriminasi dalam pemerintahan, penderitaan rakyat India akibat imperialisme Inggris, dan yang terakhir munculnya kaum intelektual. Pemberontakan Sepoy. Pada 10 Mei 1857, pasukan dari Bengali sebelah utara India melakukan pemberontakan terhadap pasukan Inggris yang menjadi atasan mereka. Pemicu pemberontakan adalah berawal saat Mangal Pandey menolak penggunaan lemak sapi dan babi dalam latihan para Sepoy yang dianggap menodai agama Hindu maupun Islam, sehingga menimbulkan kericuhan antara para Sepoy dengan para perwira mereka yang orang Eropa dan beragama Kristen. Selanjutnya, bulan September 1857, terjadi pengapungan Delhi oleh EIC dan berakhirnya dinasti Mughal. Ini adalah Mangal Pandey. Ia dieksekusi dengan cara digantung karena menolak penggunaan lemak sapi dan babi dalam senjata. Hasil pemberontakan Sepoy. Yang pertama, pemberontakan dipadamkan. Yang kedua, kemaharajaan Mughal dibubarkan. Yang ketiga, EIC dibubarkan karena banyak anggotanya yang korupsi. Yang keempat, kekuasaan EIC diambil alih oleh mahkota Britania. Yang kelima, pembentukan kemaharajaan Britania. Dan yang keenam, kesadaran masyarakat bahwa Inggris bisa dikalahkan lewat militer saja. The Rowlatt Act disahkan di Inggris pada tahun 1919 pada Perang Dunia I, dinamai oleh presiden yang bernama Sir Sidney Rowlatt dengan tujuan menghapus pemberontakan agar India tidak melawan Inggris. Rowlatt Act memberi hak kepada Inggris untuk menangkap siapapun yang melanggar kebijakan Rowlatt Act ataupun mencurigai adanya persekongkolan untuk melawan Inggris. Pada 10 April, Dr. Saifuddin Kechlew dan Dr. Sat Yapal ditangkap Inggris karena dituduh menjadi terorisme. Puncak pembantaian Amritsar pada 13 April 1919. Masyarakat berkumpul di Jallianwala Bagh yang merupakan sebuah taman publik untuk merayakan Baisakhi. Namun, pemerintah Inggris melihatnya sebagai pertemuan politik yang saat itu dilarang dan dianggap sebagai pemberontakan. Berita ini sampai ke telinga Kolonel Reginald Dyer yang langsung menuju ke Jallianwala Bagh dengan pasukannya. Kolonel Dyer memerintahkan pasukannya untuk mengepung area taman tertutup tersebut dan menyisakan satu pintu keluar. Di pintu tersebut, Kolonel Dyer memerintahkan sekitar 50 pasukannya untuk melepaskan tembakan terhadap semua orang di Jallianwala Bagh, termasuk anak-anak. Penembakan membabi buta ini berlangsung selama 10-15 menit dan baru berhenti setelah amunisi habis. Pada tahun 1922, setelah pembantaian dan laporan Kementerian Kemanusiaan yang akhirnya membuat Undang-Undang Rowlatt Act dicabut. Dengan demikian, Rowlatt Act menjadi insiden salah satu
mematikan yang pernah ada di India. Adanya isu keagamaan. Pada tahun-tahun sebelum pemisahan Partai Kongres Nasional India, di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru, mendorong kemerdekaan. Mereka mengorganisasi pembangkangan sipil dan protes massa terhadap pemerintahan Inggris. Sementara itu, kelompok politik Liga Muslim seluruh India yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah menyerukan negara tersendiri bagi umat Islam. Pada tahun 1947, seorang hakim Inggris dengan tergesa-gesa memutuskan perbatasan untuk India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Islam, termasuk yang sekarang menjadi Bangladesh. Pemisahan itu memicu kerusakan mematikan, kekerasan komunal yang mengerikan, dan migrasi massal Muslim ke Pakistan dan Hindu Dansi ke India. Para penyintas ingat kereta api berlumuran darah yang membawa pengungsi dari satu negara ke negara lain. Kota-kota terbakar dan mayat-mayat dilempar ke jalan-jalan. Pertentangan kedua agama. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1946, pertempuran sengit meletus antara Hindu dan Muslim di Kalkuta. Masalahnya dengan cepat menyebar ke seluruh India. Sementara itu, Inggris yang kekurangan uang mengumumkan keputusannya untuk menarik diri dari India pada Juni 1948. Kekerasan sektarian berkorban lagi saat kemerdekaan semakin dekat. Pada Juni tahun 1947, perwakilan Hindu, Muslim, dan Sikh setuju untuk membagi India menurut garis sekretariat. Daerah Hindu dan Sikh tetap menjadi bagian dari India, sementara daerah yang didominasi Muslim di utara menjadi negara Pakistan. Pembagian wilayah ini dikenal sebagai pemisahan. Pakistan sendiri merdeka pada tanggal 14 Agustus tahun 1947. India menyusul keesokan harinya. Umat Hindu berjuang melalui Partai Kongres yang berdiri tahun 1885 Masehi. Sedangkan umat Muslim berjuang melalui Partai Liga Muslim yang didirikan pada tahun 1906 Masehi. Perbedaan di antara kedua partai tersebut menyebabkan perjuangan rakyat India terpecah menjadi dua. Lanjut ke 4 asas Mahatma Gandhi. Yang pertama itu ada ahimsa. Asas ini anti peperangan dan menganjurkan perdamaian, yang berarti gerakan melawan Inggris tanpa kekerasan. Tanpa berbuat apa-apa, tanpa menggunakan kekerasan, musuh yang nantinya akan mengalah sendiri. Yang kedua ada hartal. Asas dalam bentuk aksi ini tidak berbuat sesuatu apapun untuk kepentingan kolonial Inggris. Meletakkan pekerjaan sebagai tanda protes terhadap peraturan yang dianggap kurang adil, atau sebagai tanda berkabung untuk memperingati kejadian yang menyedihkan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ajaran agama tanpa kekerasan dan tanpa sengaja. Yang ketiga ada satyagraha. Asas tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Inggris atau non-kooperatif yang menolak kerjasama dengan pemerintahan Inggris karena merasa berdiri sendiri dengan kebenaran dan perikemanusiaan. Yang keempat ada Swadeshi, yaitu asas gerakan dengan tidak memakai bahan-bahan buatan Inggris dan mengutamakan pemakaian bahan buatan sendiri. Bangsa India harus mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dengan hasil dan usaha sendiri. Paksaan gerakan Swadeshi antara lain dengan gerakan Hada, yaitu memintal dan menenun sendiri. Mengapa dengan asas yang secara damai tanpa kekerasan bisa mengubah sesuatu? Salah satu alasannya adalah karena gerakan masyarakat India yang sangat menghormati Gandhi dan bahkan menganggap dirinya sebagai orang suci sehingga mereka mengikuti asas-asas tersebut. Prinsip anti kekerasan ini tak semudah itu masuk ke setiap seni masyarakat India yang mendapatkan tekanan dari Inggris. Sebelumnya, ada banyak sekali insiden ketika sebagian kecil massa tersulut emosinya sampai melakukan pengeroyokan dan pembunuhan pada officer polisi Inggris. Selama bertahun-tahun berikut,
Gandhi seringkali mengangkat sumpah untuk berpuasa hingga mati bila ada kekerasan sedikit saja di antara gerakan pembebasan India. Maka dari itu, masyarakat India yang sangat menghormati Gandhi dan menganggap dirinya sebagai orang suci akhirnya mengikuti asas tersebut dan akhirnya menggantikan pendekatan kekerasan dan kembali pada jalan damai. Perang dan konflik India-Pakistan pertama dimulai dari perebutan wilayah Kashmir yang terletak di antara India dengan Pakistan pada tahun 1941. Sensus mengatakan bahwa penduduk Kashmir berjumlah sekitar 4 juta penduduk dan hampir keseluruhannya beragama Islam. Berdasarkan instrumen pembagian wilayah, Kashmir diberikan kesempatan untuk memilih Kashmir akan bergabung kemana, baik India, baik Pakistan. Akan tetapi, karena wilayah geografis mereka disarankan untuk mendirikan wilayahnya sendiri. Pemisahan dan konflik pertama pada tahun 1947 hingga 1948. Pertumpahan darah yang terjadi setelah kerajaan Inggris pada tahun 1947 memberikan kemerdekaan kepada pembukaan dua wilayah, India dan Pakistan. Sekitar 500.000 penduduk tewas. Perang ini digunakan untuk memperebutkan wilayah Kashmir yang kemudian membuat Kashmir dan Jammu terbelah. Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan dikuasai Pakistan, sedangkan lembah Kashmir, Jammu, dan Ladakh dikuasai India. Perang India-Pakistan kedua tahun 1965. Perang India-Pakistan tahun 1971. Perang ini berhubungan dengan Perang Kemerdekaan Bangladesh. Namun, serangan dilancarkan antara India dan Pakistan pada sore hari tanggal 3 Desember 1971. Perang Kargil 1999. Perang ini terjadi di wilayah Kargil. Perang ini disebabkan karena masuknya pasukan Pakistan dan militan Kashmir ke wilayah India pada line of control yang merupakan perbatasan de facto antara kedua negara. Perang Kemerdekaan Bangladesh. Konflik bersenjata antara Pakistan Barat yang sekarang Pakistan dan Pakistan Timur yang sekarang Bangladesh dan India yang menyebabkan didirikannya negara Bangladesh. Perang ini berlangsung dari tanggal 26 Maret sampai 16 Desember 1971. Kekerasan oleh tentara Pakistan Barat menyebabkan pernyataan kemerdekaan Pakistan Timur sebagai negara Bangladesh dan dimulainya Perang Saudara. Perang ini menyebabkan pengungsi yang diperkirakan sekitar 10 juta penduduk membanjiri provinsi Timur India. Wilayah Kashmir. Kashmir sendiri adalah sebuah wilayah di utara sub-benua India. Istilah Kashmir secara sejarah digambarkan sebagai sebuah lembah di selatan dari ujung paling barat barisan Himalaya secara politik. Sampai saat ini, India dan Pakistan masih berkonflik atas perebutan wilayah Kashmir. Dampak nasionalisme India. 1. India terpecah menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. India dengan mayoritas masyarakatnya beragama Hindu dan Pakistan dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Yang kedua, India menjadi satu negara yang merdeka. Yang ketiga, India merayakan 2 kali hari raya kemerdekaan dalam setahun, yaitu 26 Januari dan 15 Agustus. Halo, di sini gue Nabila. Apa nih, Bu? Mau ngapain, Bibi? Iya.
Gua Eca.